Sarcast, streaming about creative podcast. Halo guys, balik lagi sama kita di sini di konten Sarcast, streaming about creative podcast. Balik lagi sama gue Owi. Di kiri gue ada siapa nih? Ada Dane. Di kanan gue ada Aldo guys. Oke guys, jadi di konten Sarcast perdana ini kita lebih mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, mau ngobrol-ngobrol tentang ke pekerjaan-pekerjaan kita atau ya kegiatan-kegiatan kita sebelum kerja di Sarwa sih ya. Mungkin bisa dimulai dari Dandi dulu kali, Dani. Oh, ini langsung dimulai dari saya. Ini moderatornya nggak mau mengawali dulu nih. Saya tembak aja langsung ya. Oke, jadi ya gue sebelum kerja di Sarwa Media tuh ya luntang-lantung sana sini aja sih. Jadi freelancer. Gue aktif jadi joki tugas, terus juga jadi sehari-harinya gue juga ini reguleran di kafe-kafe sebagai cafe singer, ya anak band lah gitu loh, mumpung bisa ada bakat nyanyi dikit. Itu sih paling ya. Kalau boleh tahu nih, freelancer bikin joki tugas itu per tugas berapa ya? Wah, nggak bisa dikasih tahu dong, itu rahasia perusahaan soalnya bro. Nggak bisa lah. Ya cukup lah gitu buat beli rokok 2 bungkus lah gitu. Cukup lah ya, ketaker sih itu ya. Untuk satu tugas lah ya gitu. Ya, Kira-kira pelanggannya itu banyak nggak ya? Enggak, pelanggan mah nggak ada gitu. Pelanggannya nggak banyak, cuman Tetap ya. pelanggan tetap ada gitu. Dan ini sih, ini boleh disebut gak sih? Thank you buat Boleh tembak merek gitu ya? Iya, ya dia sih cuma yang setia, ya hitung-hitungnya bantuin lah sebenarnya, karena kan dia juga lagi fokus sama karir per syutingannya juga ya. Ya gitu, makanya gue bantuin dia buat kuliah lah, saling mutualisme lah gitu loh. Oke, kayak gitu sih. Gua dulu kali ya sebelum Aldo ya. Boleh. Kalau gue sih sebelum kerja di Sarwa, gue sempet nganggur sih setahun ya, karena kan gue lulus kuliah itu 2020, itu bulan Agustus, terus gue baru dikasih kerjaan dari bokap itu di bulan Agustus. Ya gue diamanahin buat ngurus kebun lah ya, ngurus kebun ya, ada bikin hidroponik sama melihara lele. Tapi sebelum itu selama setahun itu ya gue kerjaannya lontang-lantung juga sih, tapi lebih tepatnya kayak orang gak ada arah dan tujuan hidup gitu loh. Jadi gue selama setahun itu bangun siang di kamar aja, terus nggak ngapa-ngapain, keluar kamar cuma makan doang sama mandi, habis itu dari kamar lagi sampai malam. Ya begitulah, terus malam keluar ngopi. Nah terus sempet juga pas kepepetnya itu ya jual pisang lah buat bikin keripik. Terus juga jual-jual besi tua ya. Ngapain anjir lu? Apa yang bisa dijual lah pokoknya. Aset yang ada di rumah yang bisa dijual Jual aja. harga diri ya. Itu mah enggak bro, aman. Nah terus sempet rekor gue itu jual kepala truk. Buset. Satu kepala truk gue jual ya, tapi dapatnya nggak banyak lah, paling ya dapat gope lah 500.000. Itu habis ini barang-barang bekas dari proyek papa lu jual-jualin Iya. itu. Jadi bekas-bekasan proyek bokap gua jual-jualin. Bakti sekali. Lumayan sih, besi-besi pagar tuh kan yang tebal-tebal berat-berat, gua jualin kepala truk. Terakhir tuh sempet hampir jual pintu truk 2 biji, cuman nggak laku. Buset. Pisang ya gua keliling hutan cari-cari pisang orang gua ambil. Jangan sih. Gua jual-jualin ya. Itu sih ya pokoknya bertahan hidup lah. Baru setelah jalan di kebon diamanahin lagi sama bokap buat mimpin di Sarwa Media. Ya, dan by the way yang punya ini nih orang ini nih di tengah nih yang punya Sarwa Media nih, ya. Sebelah Pak saya. Direktur sih katanya, cuman ya itulah. Nah, kita santai aja di sini. Kita kan sama teman. Thank you loh Pak. Boleh langsung lanjut lagi kali dari Aldo, atau gua nih nggak ada yang dielaborasi nih kalinya. Apa? Udah kok, udah Udah cukup. nggak udah dielaborasi lagi ya. Giliran gua ya. Ya, sebelum maling lu ngapain Dok? Gitu. Maling apaan anjir? Kalau gue ya gue baru lulus sekolah sih. Baru lulus SMK kemarin dari jurusan rekayasa perangkat lunak, dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang selama di sekolah kemarin kepake. Nah sebelum masuk ke Sarwa ini gue sama juga kayak lu bang. Ya, kenapa? Ya kayak freelancer gitu. Jadi cuman nggak nawarin diri, orang yang nyari gue. Jadi misalnya nih, lu bisa nggak ini coding lah ya misalnya. Ya. Nah gua cek dulu tugasnya atau soalnya. Oh bisa nih.
kadang deadline-nya itu jam 6 pagi, ngabarinnya itu jam 3 malam. Jam 3 subuh. Wah. Jadi dalam waktu 3 jam itu kelar biasanya. Nah, selain sebagai freelancer ya. Ya kemarin tuh sempat ngejalanin usaha. Ya, Ya usaha bareng pacar lah. Oh iya. Kaos-kaos custom gitu lah, custom bucin, tapi bukan sekedar apparel lah tempel ya. doang, tapi streetwear gitu. Iya, konsepnya streetwear. Desainnya konsepnya gitu kan. Dan jalannya itu dari bulan akhir Juli sampai bulan September, pertengahan September. Ya cuman beberapa bulan sih, cuman. Itu 2020 ya? Enggak, baru ini juga. 2021. Itu juga nggak ada niatan sih awalnya, cuman kan pengen nyenengin pacar ya kan. Iseng-iseng ngedesain kan. Ujung-ujungnya diupload ke Facebook, ke sosmed yang lainnya lah ya. Nah ternyata banyak yang minat, lalu kan ya iseng-iseng open lagi. Taunya sekarang jadi brand gitu, namanya Geek Doggy. Tapi sekarang udah berhenti sih, udah dijual lah ke orang lain. Apanya? Ya brand tadi, karena dijual gitu. Karena nggak kesentuh semenjak udah kerja kan. Waduh, berarti gua ini secara nggak langsung matiin usaha lu ya? Enggak sih, sebenarnya gitu. kemarin tuh ya nggak ada niatan juga gitu, pengen buka usaha gitu karena berawal dari iseng, karena nggak ada niat, jadi ya nggak kesentuh lah, nggak nggak kurus lah gitu. istilahnya ya. Kalau moodnya pengen desain ya desain, sedangkan itu kan orderan tiap hari masuk, sedangkan yang kerja gua sendiri, ya palingan data rekap keuangan sama berapa kaos per bulan atau per hari itu pacar gua kan yang ngerekap. Nah akhirnya karena nggak kesentuh, keteteran, akhirnya ya dihentiin lah. Ya itu doang sih sebelumnya. Ini Mas Al nih ngomong-ngomong ya, boleh kali di spill apa pendapatan tergede ya selama jadi freelancer IT nih, freelancer IT loh by the way, yang mau bikin situs tertentu situs atau judi ngehack sosial media mantannya kali ya, tapi nggak boleh ngehack ya, itu kalau ngehack ya itu nggak bisa, gua jujur aja nggak bisa. Bohong kali Dok. Jujur nggak bisa, Facebook, tapi Instagram gitu kayak. Enggak, tapi sering sih. Ya ada nih, misalnya si A nih. Ya gue sendiri nggak kenal sama dia, cuma dari mulut ke mulut ya. Oh Aldo ini anak IT katanya. Orang tuh kalau mikirnya nih anak IT pasti bisa semuanya yang berhubungan dengan komputer ya, apalagi dengan hack atau retas gitu ya. Akhirnya dihubungin, "Do bisa nggak ngeretas akun mantannya gue?" Gak bisa. Ayolah Do bantu, bayar nih katanya. Berapaan? Gope. Gue coba. Bisa. 2 hari gak kelar-kelar, ya akhirnya bikin suatu scam gitu kan, scam fake atau website palsu gitu. Lalu pakai akun fake, lalu kasih ke dia si target, diklik sama dia kan, diklik lalu login, akhirnya dapat gope. Ini ngomong-ngomong nggak bahaya nih ngomong gini. Ya shout out buat divisi Humas Polri. Itu dulu tapi sekarang mah enggak, udah lama, itu pun kejadian pas SMP. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Ya gue sempet pengen coba ngulik-ngulik juga kan, ini kayak begituan lah, cuman wah ini kayaknya gue belum siap, otak gue sulit bro. Gue sekali-sekali yang ngeliat Aldo itu ngoding itu gue juga, waduh ini jelimet banget gitu ngeliatnya. Gue aja ngebayang aja nggak sanggup gue. Lah soalnya dia belajar emang udah dari SMA gitu loh. Memang sekolahnya tuh gitu ya? Perangkat kan. Enggak juga sih, bukan kan? dari SMA, lebih tepatnya dari SD. Nah apalagi kan dari kecil. Kalau passion gue kan emang dari kecil tuh loncat-loncat gitu, lompat-lompat, kadang ini kadang itu gitu loh, makanya gak jelas. Kalau ini carding lu tahu nggak? Carding mah tahu, cuman nggak pernah gue pernah tuh ini apa, bukan pernah carding ya, tapi pernah jadi korban. bukan jadi korban juga, baca lah gitu loh tentang berita-berita yang ada di internet tentang carding gitu, dan itu emang beneran bisa nyolong data gitu dari orang lain gitu. Karena banyak ya yang udah gue baca dan gue juga tahu gitu sistemnya gimana. Jadi rata-rata apalagi secara lu kan IT nih, dan lu juga pasti punya circle orang-orang IT dong, dan beberapa mungkin ada yang cardinger juga gitu loh. Ya mungkin ya, kita kan nggak tahu. Pasti mereka nggak bakal bilang belak-belakan. Oh gue maling mana ada yang ngaku ya kan. Ya. Tapi yang gue tahu ya, orang-orang yang carding itu biasanya untuk meretas suatu website dulu, entah itu online shop
kayak toko oren ya. Nah itu mereka dapat bugnya, dapat database. Biasanya website gitu tuh menyimpan ya atau ngelok lah dalam bahasa IT-nya ya. Itu nyimpan di saat customer itu melakukan pembayaran, itu kartu kredit semuanya itu kesimpan biasanya. Tapi ada juga website yang nggak ngelok, jadi pure benar-benar ya langsung pembayaran gitu. Tapi ada beberapa website yang emang nakal gitu. Udah meskipun mereka jual barang emang legal gitu, tapi kartu kreditnya itu emang disimpan gitu. Oh gitu, datanya ya. Iya. Dan email, dari yang gua baca itu kalau di internet itu tuh ada istilahnya kan, ada ngedam sama lagi tuh ada apa gitu. Gue lupa dah. Gue itu spam. Ya ada yang spam, ada yang ngedam kan. Iya. Nah itu bukan gue ya pelakunya, karena gue juga ngedenger dari podcastnya Onat. Iya. Iya, kan ada kan carding yang ketangkep itu kan. Benar. Gitu sih. Tapi itu tuh maksudnya tuh apa enggak ini ya? Maksudnya tuh apa enggak ya orang-orang bule gitu apa nggak sadar gitu ya Bang? Iya, apa nggak sadar gitu loh? Atau memang karena kurensinya di sana rupiah nih nggak terlalu gede gitu loh. Jadi nggak kerasa ya. Makanya kalau orang Indo yang ngambil pun nggak berasa gitu loh, ibaratnya 100.000 di kita, 10.000 di dia kan. Benar. Gitu. Tapi kalau rata-rata orang ngecarding tuh ada maksudnya ada negara spesifik gak sih orang-orangnya? Kayak misalnya kalau Argentina misalnya enak nih carding-cardingnya. Kalau itu kurang tahu sih, tapi kayaknya emang negara-negara Eropa gitu. Eropa. Nah ini kenapa nggak Timur? Kan di Timur banyak tuh orang-orang Arab, raja-raja minyak gitu. Kaya semua kan tuh. Iya. Mungkin dari segi keamanannya kali susah, atau orang-orang Timur sana itu mungkin belanja dari negeri lain juga kan, dari negara lain juga kan. Ya mungkin di negara mereka nggak ada gitu barang yang mereka cari. Misalnya pengen beli Lamborghini kan nggak ada jualannya di situ, di negara tersebut. Akhirnya mereka beli. Oh jadi kita tuh ngecarding tuh dan hanya boleh belanja di situs website yang ada di negara itu gitu? Iya benar. Oh lah, kalau toko oren atau toko hijau kan bisa juga orang Asia yang dari Korea sana belanja. Iya, dengan syarat satu benua gitu. Ya ada istilah yang namanya dropper. Jadi barangnya tersebut entah itu dititipin di negara tersebut dengan kenalan ya. Terus akhirnya barang udah dikenalan di dropper tersebut, akhirnya ya dikirim lagi gitu. Oh iya. Gua pernah denger sih itu. Kalau di main sih enggak, cuman tahu lah sistemnya gitu gimana. Apalagi kan dari SD kan, jadi ngikutin banget gitu perkembangan yang ada di internet. Lagi marak-maraknya apaan gitu, tahu lah gitu. Ya itulah. Emang sih kalau berbicara dari pekerjaan tuh orang-orang IT itu rata-rata tajir-tajir bro. Memang ya selain kalau lu pengen punya kerjaan dengan gaji yang banyak, kalau lu nggak kerja di pertambangan jadi IT. Iya benar. Gitu. Makanya gue pas kuliah pun termasuk yang nyesel juga gitu loh. Kenapa ngambil IT ya? Iya, kenapa gue nggak ngambil IT atau teknik gitu? Iya, karena rata-rata pas gue udah lulus nih. Nah pas gue udah lulus tuh lihat lamaran tuh teknik gitu lagi. Paling nggak tuh IT gitu loh, untuk keamanan suatu perusahaan kan, website dan lain-lain gitu loh. Benar. Gitu sih. Dan kalaupun nggak kerja di suatu perusahaan ya, rata-rata anak-anak IT yang bisa coding itu dia bikin program. Iya. Entah itu program ya kayak gue ya pernah bikin. Nah, apa sih keluar masuk? Kalau kayak gue ya pernah tuh bikin auto DM, bikin auto follow. Nah itu kalau dijual skripnya itu bisa sampai jutaan. Dan banyak yang minat. Nah jadi nggak mesti. Jadi kalau orang-orang IT tuh nggak takut miskin, takutnya itu nggak ada mood buat kerja. Itu yang ditakutin. Dan nggak ada internet, itu yang ditakutin juga. Itu kan ada tuh kan Doomsday yang hari tanpa internet. Wah itu keren tuh juga tuh kalau pengen dibahas tuh teori itu tuh. Gimana jadinya kita yang di zaman yang secanggih ini nggak ada yang bergantung sama internet, nggak ada internet nih tiba-tiba nih. Iya. Tapi balik lagi ke Dandi ya, ke Dana ya. Iya. Kan pandemi ini ya, kan biasa dapat job tuh reguleran di kafe ya. Kedampak nggak sih gara-gara pandemi gini? Ya panggungan jadi berkurang apa gimana gitu? Ya tentulah berdampak banget sih, terutama ya. Apalagi kan gua kalau reguleran kan malam Kamis, malam Minggu. Pokoknya malam-malam anak-anak muda pada nongkrong lah gitu loh. Nah itu jadi nggak bisa reguleran kan. Dan
ya selain reguleran gue juga wedding juga kan, kadang beberapa ikut anak-anak lain juga diajakin gitu loh. Dan ya ikut berdampak juga, pandemi ini kan berdampak ke semua orang gitu loh. Ke semua elemen lah kayaknya, nggak cuma musisi doang, tapi musisi sebagai salah satu pekerjaan yang paling terdampak sama pandemi, karena itu berhubungan sama orang banyak kan gitu. Apalagi sebelum di sini kan gue juga pernah ikut event organizer yang ada di Jogja juga, ngikut sama teman gue, dan acaranya itu pun ya terpaksa harus ditunda awalnya, ditunda, tapi ngeliat kebijakan pemerintah yang makin ngeri gitu loh, dan juga pandemi makin hancur lah ibaratnya, ya terpaksa akhirnya harus dihentikan sih. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang mulai orang-orang udah pada melek lah buat vaksin gitu loh. Seenggaknya kalau ya udah melek lah gitu loh, nggak egois lagi lah istilahnya. Udah pada Kalau kemarin-kemarin kan nggak percaya kan, Iya. pas sudah membludak pada takut, akhirnya ikut juga program pemerintah. Iya. Tapi lo pada udah pada vaksin sih? Gue udah vaksin sih, udah Kalau vaksin gua yang sih kedua. udah, tapi baru sekali sih. Gua doang kan ya baru sekali ya di sini ya. Lu baru sekali juga ya? Baru sekali juga gua. Jangan lupa vaksin guys, karena Iya. itu penting buat Jangan kesehatan lupa kalian, biar bisa beraktivitas dengan normal kembali, biar kita sama-sama enak semuanya. Ya, jangan egois lah gitu loh. Pikirin kalau lu tuh hidup nggak sendiri cuy. Kalau lu nggak mau vaksin ya mending tinggal di hutan aja gitu loh. Ibaratnya ya virus ibaratnya tuh virus tuh oke kalau lu nggak kena, tapi kalau dia lengket di badan lu dan itu nularin ke orang lain gimana? Benar tuh. Orang lain juga kan yang jadi susah gitu loh. merugikan orang lain Iya, balik lagi, makanya jangan egois lah gitu loh. Ikutin aja gitu sih. Mungkin ya udah kira-kira segitu aja kali ya. Iyalah, ini buat Sampai ketemu di episode yang lain lagi. Pantengin terus YouTube Sarwa Media. Jangan lupa Di apa? subscribe, lah ya, di subscribe. like, dan juga buat kalian mungkin ya pengen ya mungkin bisa jadi talent buat di podcast, mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Kita persilahkan juga ya gitu loh. Kali aja ada yang pengen diceritakan tentang masalah hidup kalian, silakan datang ke sini aja curhat. Kita ngobrol bareng. nanti ada alamatnya lah. Feel free buat kontak kita di sosial media kita kalau emang mau jadi talent. Bikin ya Dok, nanti Dok sini. Iya, nanti gua bantuin lah. Oke guys, gitu aja mungkin untuk episode pertama ini yang Sarkes kali ini. Oke. Sampai jumpa di Sarkes yang selanjutnya. Dadah. Hai. Kak. Wah, marah.